Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya menjelang siang. Kita lanjut pembelajaran materi keempat tentang pembuatan gambar CPM dan pers. Ya. Nah, bagaimana dan apa dasarnya? Tentu saya lihatkan konsep dulu ya, supaya Anda bisa paham. Nah, konsep yang pertama, nanti Anda cari bukunya, atau filenya sudah saya kirim, bisa perlu cari buku lagi. Dari di buku, nanti yang seperti ini. Ya, tolong di-mute yang lain suaranya. Nah, sekarang ini Anda lihat bahwa di chapter 8 itu ada nantinya semacam pengenalan-pengenalan yang harus Anda ketahui apa itu CPM, apa itu pers. Nah, di mana itu nanti juga dijelasin oleh dosen di kelas, di mana kita menggambarkan critical pers method dan pers evaluation review techniques. Nah, jadi gambar yang seperti ini ada artinya semuanya dalam sebuah perencanaan sistem informasi dan apa saja. Ya. Nah, lalu Anda harus mengenal ini yang pertama 1, 2, 3 itu node, sementara garis panah itu branch. Oke. Nah, lalu kalau ini kita lanjutkan, ini di bawahnya. Nah, ini suatu hubungan yang salah. Nah, ini hubungan di relasi yang benar. Jadi ada dummy di sini. Ya. Nah, jadi 2 ke 3 ini menunjukkan waktunya 2 bulan atau 1 bulan. 2 ke 1, 1 bulan. Nah, itu kira-kira artinya. Nah, kemudian kita harus mengenal gambar AON, Activity on Not ya. Nah, seperti ini AON. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Kita pahami ini, bahwa 1 adalah not tadi, 3 adalah waktu, dan seterusnya. Ya, dipahami. Dan inilah yang akan kita gambarkan dalam bentuk CPM nantinya. Stop ini. Stop. Oke, saya kembalikan. Lalu bagaimana penyelesaian ini? Nah, kita harus nanti mencari jalur mana yang terpendek dan yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah planning. Ya, pendek dalam artian mempunyai dampak yang maksimal. Tetapi dalam sebuah proyek itu mempunyai waktu yang durasi lama sehingga mengatasi masalah-masalah. Nah, dari sekian banyak alternatif tadi ada 4, tapi yang terbaik itu adalah 9 bulan. Kenapa ini? Karena ini waktu durasi yang terpanjang dan menghandle waktu yang kita lakukan dalam sebuah pekerjaan proyek, termasuk bahan bangunan, borongan, dan segala macamnya. Oke, nah ini dia gambarannya seperti ini. Tadi ini saya lengkapi. Dan Anda harus saya kenalkan dulu, ini istilah. Dalam 6 kotak ini Anda harus mengenal ini activity number, saya singkat AN, early start, ES, early finish, EF. Nah, sementara yang di bawah juga ada seperti ini, activity duration, latest start, latest finish. Nah, itu yang harus Anda pahami istilah ini. Saya ingat 6 istilah itu, karena kita akan selalu menggambarkan dalam bentuk seperti itu nantinya. Oke, saya lanjut. Nah, ini gambarnya yang harus Anda pahami. Lihat ini keterangan saya. Nah, 1 tadi node, nomornya, lalu ini waktunya. Ini tadi apa? AN, ini waktunya, lalu ini ES, ini EF. Tolong diingat. Nah, 0 ini awal kegiatan. Sementara awal kegiatan ditambah dengan lama waktu kegiatan ini menjadi 3. Jadi 0 tambah 3. Itu. Nah, lalu persimpangannya ada 2, ke atas dan ke bawah. Kita harus melihat nomor urut dan angka yang terbesar di bawahnya. Angka yang terbesar itu waktu yang terbesar. Nomor yang terbesar karena ini urut 2, ini yang didahulukan. Tetapi kalau angka waktu yang terbesar di sini, ini yang didahulukan. Nah, maka ini kita lanjutkan hasil dari ini menjadi seperti ini. Jadi kenapa ini 3 diambil dari hasil akhir ini? Apa tadi? EF ditambah lama waktu yang ada di sini, sehingga dapat 5. Nah, begitu juga untuk di sini, kita selesaikan level ini dulu.
Sehingga ini juga masuk bagian terakhir, tambah 1 jadi 4. Nah, selesai level 1. Dan terus ada pencabangan lagi. Ingat kuncinya, kalau kita menuju penjumlahan yang di atas, maka apa yang menjadi ukuran adalah waktu ini. Nah, mana yang terbesar, maka ini yang didahulukan. Nah, maka ini diambil dari yang terakhir ini, 5 tambah 3, 8. Ya, kita harus paham. Sementara di sini juga masuk dengan nomor node 5, sementara waktunya 1. Nah, maka 5 tambah 1, 6. Selesai level yang sama yang di atas. Itu penalaran maju ya, nanti penalaran mundur yang di bawahnya. Sekarang level 2, karena tidak ada yang di atas, maka ini dulu, tergantung jalur yang ada. Nah, maka ini adalah, karena ini EF-nya 6, 6 tambah 1 sama dengan 7. Ya. Kemudian, mana yang duluan, mana yang lebih yang lebih besar angka yang di node 4 dengan node 6. Nah, tentunya lebih besar adalah di node 4, maka masuk ke 8. Di 8, 8 tambah 1, 9. Nah, inilah penyelesaian dari penalaran maju. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mencari penalaran mundur, maka ini yang kita harus pahami bahwa kalau tadi maju, itu penjumlahannya berdasarkan angka yang terbesar, dan lihat waktu yang terbesar. Kalau sekarang kebalikannya, kalau yang di akhir ini tetap 9 dulu. 9 kurang 1, 8. Sama dia. Nah, mana yang kita dahulukan dulu? Ya, ke node 4 atau ke node 6? Harusnya ini dulu, karena levelnya ada. Nah, berarti di sini berapa? Ada yang tahu? Berapa sini ini? Masuk dari sini. LF-nya 8. LF kurang 1 sama dengan 7. Ya. Nah, sementara di sini, mana yang duluan selesai ini? Duluannya ke sini lagi, 8 di sini, ini berapa? Ini tadi kita sudah kurangi 8 kurang 1, 7. Berarti ini 8 kurang 3, 5. Kalau ini 7 kurang 1, 6. Nah, mana yang terkecil antara yang ini dengan node 4 dengan node 5? Nah, terkecil ini. Makanya ini yang didahulukan. Nah, berapa tadi? 5 ya. Nah, 5 kurang 2 dapat 3 di sini. Sementara yang masuk ke sini adalah 5, bukan 7 ya. Jadi 5 kurang 1 dapat 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mana yang terkecil antara node 2 dengan node 3? Terkecil ini. Masuk 3 ke sini. 3 kurang 3, 0. Nah, itu penyelesaian akhirnya. Nah, sehingga sudah selesai keterangan saya untuk CPM, mohon dipahami. Kita lanjut ke ininya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Yang saya jelaskan tadi. Ada mengerti? Ada paham? Enggak, Pak. Belum, Pak. Enggak, Pak. Nah, makanya tadi Anda harus ingat kalau penalaran maju menambah. Nah, sekarang ada analisa ini bagaimana seperti ini hasilnya. Ya, karena kita ngemat waktu. Nah, pokoknya Anda harus bisa paham, ini tidak sulit, angka maju dan mundur saja ini. Nah, sekarang sekilas saya ulang. Ini datangnya ini tadi awal, karena awal kegiatan nilai 0. Waktunya 3, sudah ada dari sini. Jadi 3 tambah 0 tambah 3, 3. Oke, kita lanjut. Ini pencabangan ada 2. Mana yang terbesar angka waktunya? Ini yang terbesar. Ini 1. Kita ambil dari yang terakhir ini. Terakhir ini 3. 3 tambah 2, 5. Oke. Lalu di sini, yang di atasnya dulu. Ini juga 3. 3 tambah 1, 4. Nah, selesai yang atas. Maju lagi ke sini. Level berikut ada 2. Mana yang terbesar angka yang terakhir ini? EF dengan EF ini. Besar ini, maka ini 5. Masuk 5. Di sini juga 5. Karena panahnya ada sini, ada sini. Ya. Nah, kemudian jumlahkan lagi dengan waktu yang ada. 5 tambah 3, 8. 5 tambah 1, 6. Makanya seperti ini. Nah, selesai yang di atas ya. Di atas ini 2. Mana yang diselesaikan dulu? Langsung di sini? Enggak. Ini ada jalur lagi yang harus diselesaikan. Masuk dari sini berapa? 6. 6 tambah 1, 7. Nah, dapat 7 yang di atas selesai. Ini nomor node 4 dengan nomor node 6. Mana yang masuk ke sini sebagai ES? Masuk ke sini karena mencari yang terbesar. 8 tambah 1, 9. Selesai yang atas. Oke, mengerti tidak mengerti harus Anda pahami lagi. Untuk mundur, karena nilai akhirnya juga 9, maka ini 9 kurang 1, 8. Mundur ada pencapaian sini dan ke sini. Mana yang dilakukan dulu? Ini dulu. Masuk ke sini 8, 8 kurang 1, 7. Di sini juga 8, 8 kurang 3, 5.
Lanjut, untuk ini berapa? 7, kita ambil dari sini, 7 kurang 1, 6. Karena ada pencabangan 2, ya, dari sini dan ke sini mundur. Nah, mana yang diambil? Yang diambil adalah waktu yang terkecil di sini. Kalau tadi yang terbesar ya, ini terkecil. Yang bawah yang terkecil. Masuk ke sini 5 kurang 2, 3. Masuk ke sini 5 kurang 1, 4 hasilnya. Kemudian untuk penyelesaian ini juga mundur, hasilnya tetap ambil yang terkecil, ini 3, ini 4 kan, masa masuk 3. 3 kurang 3, 0. Oke, nah, selesai. Ini untuk CPM. Nah, ya, selesai, dipahami itu. Nah, lanjut. Selesai, maka ini kita cari activity select-nya lagi. Nah, sekarang ini yang terjadi. Nah, kita akan mencari tabel select dengan tabel seperti ini, LS kurang EF. LF kurang EF. Dari mana kode ini tadi di awal sudah saya jelaskan. Maka ini 0, mana 0? Ini dengan ini 0. Ya. LS yang di bawah apa? LS yang di bawah, ES yang di atas. Nah, atau LF yang di bawah, EF yang di atas, makanya 3 dapat 0. Jadi yang bernilai 0 itulah yang dikatakan dengan slack activity. Nah, itu dia. Ya, itu jalur dummy istilah orangnya dalam belajar CPM. Jadi jalur yang diambil dalam pelaksanaan proyek adalah yang 0 itu. Jadi yang mana? Aktivitas 1, 2, 4, dan 7. Oke, sampai situ bisa dipahami? Halo? Sampai situ bisa dipahami? Kok diam? Suara saya ada nggak? Ada, Pak. Nah, cobalah itu matematik udah murah tuh, Pak. Orang akuntansi harus cepat ngerti. Oke, latihan baru bisa ngerti ya, itu yang CPM. Oke. Jadi kalau dikerjakan dengan Excel seperti ini dia. Saya lihatkan, sorry, bentar. Nah, buat dengan Visio nanti yang lebih bagus. Kalau dengan Excel agak kerepotan juga. Saya set dengan Excel. Nah, ini. Ada kelihatan? Nah, ini keterangannya lebih jelas lagi. Kalau masih kurang ngerti, lihat iko-iko. Oke, startnya 0. Ini 0 di sini. Nah, jadi yang kuning kok tambah iko. Berarti atau keterangan lain, ES sama dengan S0. Nah, yang S0 tuh. Punya, startnya 0. Kemudian EF1 yang mana? Yang ini, ES1 tambah AD1. Berarti ES1 tambah ini. Dapat 3. Ngerti Linda Safira? Hai, Pak. Nah, berarti itu udah mudah nih, ada keterangan di sini. Nah, mencari yang lain gimana? Juga seperti itu. ES1 tambah AD. Mana ES1 tambah AD? ES2 sama dengan EF1. Jadi ES2 apa sama dengan EF1 apa. Makanya 3 dia. Nah, sekarang EF2, gimana cara mencarinya? EF2 tambah AD2 sama dengan 5. Nah, cuma gue rumus, gue skor. Nah, kebetulan saya nggak buat ini. Jadi harusnya untuk mencari EF2 sama dengan ES2 tambah AD2. Ini sudah ada muncul. Nah, oke, seperti itu. Oke, itu yang lebih praktis dengan ini. Nah, lalu nanti selesai ini buat select tabel dengan Excel seperti ini. Nah, ini dia tadi pakai rumus. Ini rumusnya B5 kurang C5, berarti ini. Di mana datang ini tadi? Anda lihat dari sini. Nah, ini dengan ini. Atau ini dengan ini. Nah, oke. Selanjutnya nanti Gantt chart gimana? Nah, Gantt chart seperti ini. Nah, Gantt chart tadi aktivitas 1, 3. Kan nilainya 3 kan? Berarti ditandai dengan warna 3 ini. Aktivitas 2 berapa dia tadi? Nah, ini 1, ini 3. Aktivitas 2, makanya saya kuningkan. Nah, ini keluar Gantt chart-nya. Nah, ini dia 1. Ini 3, ini 2, ini 1. Lanjut lagi untuk sini. Dan seterusnya. Ini yang namanya Gantt chart. Oke, mudah sebenarnya, nggak sulit. Lalu crash cost, ini perkiraan biaya untuk sebuah proyek. Nah, ini nomor aktivitas 1 sampai 7 tadi.
Ini normal cost, angka yang ada di normal time ya. Ini waktu yang kita kurangin dari normal time. Berarti 2,9 boleh, 2,7 boleh, 3 nggak rugi nanti. Ini juga 2 ini jadi 1,7 untuk 98 dan seterusnya. Dikurangin dari angka ini. Di input sendiri. Kemudian normal cost, harga saat sekarang kegiatan 1 sekian rupiah. Ya, nanti diperkirakan 5 bulan, 6 bulan mendatang mengerjakan dengan harga segini. Dia harga yang dinaikkan. Nah, sehingga mencari average time waktu rata-rata ini rumusnya B4 kurang C4 dapat 0,2. Mencari total biaya keseluruhan untuk pekerjaan 1 rumusnya seperti ini. E4 kurang D4 dibagi F4 dapat ini. Jadi kalau ada proyek pekerjaan jalan dan jembatan atau bangunan dan segala macam, ini harga proyek yang diestimasikan. Nah, harga realnya seperti ini. Nah, kalau Anda bisa mencapai target laba seperti ini, 7.000 aja, ini sudah berlaba juga. Ya, atau 79 sudah berlaba juga. Nah, itu dia. Ini yang metode CPM. Sampai di sini bisa mengerti semua maksud saya? Bisa ngerti? Banyak manuang? Banyak magang. Nah, dilihat panduan bukunya nanti. Nah, kamera dibuka. Ini belajar enggak? Tidur enggak nih? Ini ngerti Yasmir? Neneng, le ngerti? Jangan angkutansi sila tipo bereton skete angkonya kete tapi bingung lah. Nah, pahami semua bahan sudah saya upload, silakan Anda pahami nanti. Oke, saya lanjut untuk keterangan yang berikut. Nah, ngerti harus dilewati. Sekarang untuk metode CPM, PERS lagi ya. Nah, ini beda tabelnya, dilihat di bawah. Nah, kalau tadi angkanya cuma 1, sekarang angkanya banyak. Ya. Nah, ini kelihatan kan? Nah, ini ada 3 angka. Kalau tadi 1, gimana membuatnya ini? Menyelesaikannya. Kita harus cari T dulu, waktunya dibagi rata-rata. Gimana cara membaginya? Kita lihat. Nah, ada yang sulit, semuanya ada rumus, ada jalan. Nah, Mbak A mencarinya, aku mencari T. A tambah 4 kali M tambah B bagi 6. Nah, suaranya tolong di-mute, ini siapa nih? Halo, suaranya tolong di-mute. Nah, lihat kembali itu rumusnya. Ini cara mencarinya di bawah ada jalannya. Aktivitas 1 tadi angka A-nya 6, M-nya 8, B-nya 10, dapat T8. Min variannya 4,9. Nah, Mbak A mencarinya celik rumus itu. Jadi mana yang dikatakan A, M, B? Angka yang di depan A, angka yang di tengah M, angka yang di belakang B. Jadi yang ini. Jadi A, M, B. Nah, apa A, M, B? Nah, lihat keterangannya ada tadi itu. Nah, jadi A, optimistic time. B, most likely time estimate. Sementara untuk B, pessimistic time estimate. Nah, maka untuk mencari expected time dibagi seperti ini. Mencari varian seperti ini. Tapi yang kita butuhkan hanya T. Jika T sudah dapat, maka kita dapat menyelesaikan ini. Nah, mencari metode PERS-nya seperti ini. Oke, bisa dipahami 8 tadi dicari dulu dapat T-nya, 6 cepat dicari T dulu, lalu mencari ini awal kegiatan nilai 0, maka ini 0 tambah 8 dapat 8. Nah, ini 0 juga, 0 tambah 6, 6. Ini 0 juga awalnya, 0 tambah 3, 3. Nah, sekarang mana yang diselesaikan dulu? 4K, 5K, 6K, atau 7K? Sama dengan yang tadi, cari angka waktu yang terbesar di sini. Mana yang terbesar dari level ini?
Yang nomor node 4. Berapa nilai waktunya? 5. Sekarang ini dulu. 8 tambah 5, 13. Nah, stop sampai sini, karena ini ada lagi. Selesaikan ini lagi. Berarti selanjutnya, ini 6 masuk, 6 tambah 3, 9. Ini 3 yang masuk ke sini, 3 tambah 4, 7. Ini 3 yang masuk ke sini, 3 tambah 2, 5. Nah, lanjut. Mana yang diselesaikan lagi? Lihat waktu yang terbesar di antara ini. 13, 9, 7, 5. Lihat alur panahnya. Berarti ini 13. Ke sini 8. Ke sini 8. Nah, lihat alur panahnya ya. Di sini 9. Di sini juga 9. Karena ini 7. Ini juga 9. Karena ini yang terbesar. Ya, makanya seperti itu dipahami. Dan seterusnya sampai akhir. Nanti dimundurkan lagi. Karena ini dua kegiatan yang sama, ini 25, berarti yang jalur yang kritisnya yang mana itu? Nah, berarti ini dijumlahkan, ini dapat tadi 13 dapat 17. Sementara ini 16 tambah 9, 25. Berarti ini yang terbesar. Nanti di sini juga mundurnya nanti akan berbeda-beda. Oke, lanjutkan pekerjaan Anda sama dengan yang tadi. Cari pula nanti critical path-nya, kemudian Gantt chart-nya, kemudian crash course-nya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, berarti ini yang Anda kerjakan. Penyelesaiannya, membuat gambar ini nanti dengan Visio. Ya, bukan dengan Excel. Jadi dikopikan ke Excel nanti untuk gambarnya. Sebentar, saya stop. Untuk Visio, pembuatan gambarnya, buka Visio dulu. Ini, lihat Visio. Ya, ini sudah ada. Nah, lihat ini Visionya. Nah, di Visio itu ada keterangan-keterangannya seperti ini. Nah, lihat. Ini sama dengan tadi, AN nomor, kemudian ini ES, ini EF, ini LS, ini LF. Atau begitu Anda klik, nanti keluarlah seperti ini. Schedule start, schedule finish. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Actual start, actual finish. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, kalau Anda membuat baru seperti ini, new, networks, schedule. Nah, kalau patch seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, gambarnya mana? Nah, mana yang mau Anda pakai? Ini yang lengkap. Nah, ada kelihatan? Saya besarin dulu. Ada kelihatan demo Visio saya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. lihat per satu jadi satu seperti ini. Early start, duration, early finish, task, dan segala macam. Jadi kalau yang pertama tadi, CPM tadi, ini bagusnya buat. Nah, seperti ini. Nah, tarik. Nah, sekarang kegiatan satu tadi. Nah, 0, si 0. 1 ya. 1. Early startnya tadi berapa? Ini 0. Ini 3. Ya. Ya, segitu tadi ya. Sebentar. 1, 3. Ya, benar. Oke, 1, 3 ya. Durasinya tadi ini 3. Nah, slack-nya ini 0. Gimana 0-nya 0 kurang 0, 3 kurang 3. Jadi early start, sebentar. Early start 0. Ini early start 0, early finish 3 benar.
Kemudian let test finish ini 3, ini 0. Oke, ini task yang kedua. Ini task yang ketiga, kegiatan yang ketiga tadi. Nah, lalu ini durasinya tadi berapa waktunya yang pertama tadi? 2 dan 1. Nah, ini 2 dan 1. Waktunya 2 di sini. Ini 1. Ini 1. Nah, early start-nya berapa? Ini 3. Early finish berapa? 2 tambah 3, 5. Nah, gitu. Ini early start-nya berapa? 3. 3 tambah 1, 4. Early finish-nya. 4. Oke. Nah, untuk mundur nanti dari bawah dikurangi dari belakang. Ya. Nah, seperti itu dia memainkan angka-angkanya itu. Oke, saya lanjut. Nah, gimana lanjutnya dalam penyusunan ini? Nah, sorry, kita lihat yang utama itu. Ya. Nah, sorry. Aktivitas ini dulu. Ini aktivitasnya 4. Ini aktivitasnya 5. Nah, dari start di sini. Sorry, waktu dulu. Waktu berapa tadi? Waktu 31. Ini 3. Ini 1. Nah, masuknya dari mana? Panahnya tolong diingat di sini. Panah. Ya, langsung dari sini. Ya. Ada yang dari sini. Nah, ini ke sini tadi. Nah, ya. Nah, ini waktunya berapa? Dari sini. PS ini ya. Ini 5. 5 tambah 4, 9 early finish-nya. Nah, karena panahnya juga ada dari sini, diambil waktu yang terbesar. Nah, waktu dari sini juga ada. Sini ini berapa? Ini 5. Ini 6. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Bisa dipahami dan seterusnya? Dan seterusnya kan ini sini tadi. Nah, sudah itu finish-nya di belakang. Nah, ini panahnya di sini, ini panahnya langsung ke sini, sorry. Ini panahnya langsung ke sini. Nah, ini coba dilihat di belakangnya. Ini bisa dikecilkan nanti setelah aja ya. Ini masuknya dari ini kegiatan berapa? Ini kegiatan 7. Sorry. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 6. 6. Waktunya 1 kalau nggak salah tadi ya. Nah, masuk dari sini ES-nya berapa? 6. 6 tambah 1, 7. Nah, sementara di sini waktu ini yang ke kegiatan 7. Waktunya berapa? Restartnya berapa? Dari 7 atau dari 9? Dari 9. Durasi waktu berapa tadi? Saya lupa. 1 juga ya. Nah, ini 1. Sehingga
9 tambah 1. Oh, sorry, 5 tambah 8. Saya salah tadi. 5 tambah 3 ini 8. Ini 8. 8 tambah 1, 9. Nah, untuk mundur, ini 9. Ini kurang 1, 8. Nah, seleknya 0. Kenapa 0? Tidak ada selisih antara 8 kurang 8 dan 9 kurang 9. Nah, di sini, ini masuk berapa? 8. Di sini masuk berapa? 8. 8 kurang 5, dapat 3. Sorry. 8 kurang berapa ini? Iya, 8 kurang 3, 5. Nah, sementara selisih ini 0, seleknya 0. Ini dia bentuknya. Kalau ini cari dulu ya. Ini 8 kurang 1, 7. Sorry. Ini 7. Tapi di sini tadi kegiatan 6 ya. Nah, sekarang mundurnya di sini dilihat. Mundur ke sini lagi ya. Ini seleknya berapa? Selisihnya ada 1. 8 kurang 7, 1. 7 ke 6, 1. Ini 1. Saya tidak mau dia. Nah, ini masuk ke sini berapa? Letter finish ini 7. 7. Berapa letter startnya? 7 kurang 1, 6. 6. Ini tadi berapa? 5. Oke, seleknya berapa? Ini 1 juga seleknya. Karena beda. Nah, ini akan selalu juga selisih di sini. Ini 6, saya mundur aja. Ini 6 kurang 1, 5. Ya, 5 nih. Seleknya selisih 2. Nah, sementara ini 0. Ini mundur dari sini juga 5. Ini 3. Ini 5 kurang 2, 3. Ini 0. Nah, ini juga sudah tadi. Nah, itu kira-kira penyelesaiannya dalam bentuk Microsoft Visio. Oke. Stop sampai sini, lanjutkan nanti di dalam Excel untuk membuat critical path, kemudian crash time, dan Gantt chart-nya. Atau Gantt chart bisa juga dibuat dengan Visio nantinya. Oh ya, bagaimana membuat Gantt chart dengan Visio? Nah, ini ada Gantt chart. Ini Gantt chart. Ada 7 aktivitas tadi ya. Nah, ini 7. Ya, ini anggap dalam hari saja dulu, tanggalnya anggap ini aja. Berarti sudah oke. Nah, sekarang yang task 1, apa tadi nama? Ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini 3 hari. Berarti ini kita set. Nah, atau di sini mainkan. Pak, maaf slide-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, sorry. Nah, ini ya. Jadi waktunya sudah ada tadi, ini 13 kinerja. Harusnya kan angka apanya tadi, aktivitas time-nya itu ada 3, berarti ketik 3.
3D, 3 hari. Nah, otomatis kan. Sudah itu, ini tadi berapa hari? 2 hari. Nah, gitu. Ya. Tapi bukan di sini. Berangkatnya nanti dari tanggal 15. Itu dia. Oh, berarti bukan. Tanggal 16 hari. Ini juga 18 ya, 16 ya. Tuh, coba dia, harusnya di sini. Oke, di-set aja nanti tanggal-tanggalnya. Nah, berarti itu membuat Gantt chart-nya dan seterusnya. Oke, silakan Anda pahami nanti cara pembuatannya dengan Excel, baru dengan Visio membuat hasil yang maksimal. Ya. Nah, jadi ada 4 kegiatan tadi yang sudah pahami. Kalau CPM, Anda langsung membuat bagan alirnya, kemudian membuat tabel tabel slack, sudah itu Gantt chart, sudah itu crash time-nya. Jadi itu pekerjaan Anda yang CPM, yang pers mencari T dulu, ya, lihat panduan. Nah, sebentar saya kembalikan lagi. Ini dilihat. Nah, pekerjaan Anda pertama boleh dengan Excel dulu, sudah itu gambar hasilnya yang bagus nanti dengan Visio. Buat pekerjaan Anda, kalau metode CPM, Anda mencari AOA dan ON dulu. Kemudian setelah itu selesai, buat select table seperti ini. Ya, setelah saya select table, buat Gantt chart-nya dengan Excel. Kemudian baru crash cost-nya. Nah, jadi di CPM ada 4 tahapan. Kalau di pers, Anda harus menambah sesuatu yang namanya mencari T, time-nya. Jadi time-nya dulu. Oke, mencari time itu tadi gimana? Anda harus membuat dalam bentuk tabel, aktivitas number, dan itu ada kolom-kolom berikut. Tolong diingat. Kolom berikut itu apa? A, B, M, B. Nah, dapat mencari T. Cukup T aja dicari. Nomor 1, kegiatannya berapa? Jadi berarti anggap 5, 6, 7. Nah, gimana mencari T tadi? Sama dengan ini. Apa rumus cari T tadi, ada yang tahu? A tambah 4M tambah B, Pak. Sebentar. Ini sama dengan A tambah 4 M. 4M seperti itu, kali ini. Ya. Kali dulu ya. Kali ini, tutup kurung, kemudian tambah 7 ya. Iya, Pak. Tambah 7, berarti tambah B. Ya, kemudian tutup kurung ini, tutup kurung, buka kurung di depan, dibagi berapa? Dibagi apa tadi? 6. Dibagi 6. 7, Pak. Baginya apa tadi rumus baginya?
Rumus T itu baginya apa tadi? Halo? Nggak lihat tadi lagi. Bagi 6. Ya, bagi 6. Nah, bagi 6. 6 sudah ketentuan. Nah, dapat itu. Nanti tinggal copy ke bawah. Ya. Nah, enggak perlu cari variannya, usah dicari. Dapat itu sudah jadi itu. Nah, selesai dapat cari T, lanjutkan cari AOA, select table, Gantt chart, dan crash course. Itu bedanya antara CPM dan PERS. Oke, itu keterangan saya. Silakan Anda lihat dan Anda pahami dari buku yang saya kirim di WA ada. Contoh latihan ada, demo saya sudah cukup jelas. Ada yang kurang mengerti, dilihat link YouTube saya kembali. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Pak, yang Excel tadi itu boleh dikirim, Pak? Sudah saya kirim tuh, lihat di WA. Ada nggak di WA Anda? Ya grup. Jadi lihat nggak di WA grup? Coba cek sudah belum? Atau di e-learn di daring Unida ACID dilihat juga sudah ada. Di grup belum ada, Pak. Yang Bapak kirim tugas, Pak. Hah? Yang di grup nggak ada, Pak. Bentar, saya lihat dulu. Kalau enggak bisa, berarti Anda ambil dari Moodle juga bisa ya. Dari Moodle juga bisa diambil. Ini bukunya juga tugas baru ya. Oke. Jadi tugas saya enggak bisa masukin di portal SIM Unida karena filenya besar. Ya, saya kirim di sini. Nanti jawaban Anda di-zipkan, tapi link Google-nya yang dikirim lewat portal SIM Unida. Karena dia besar nanti. Sebentar, kalau Anda butuh yang tadi, CPM. Nah, udah saya kirim. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Kirimnya tadi kemana, Pak? Tugasnya dikumpul. Nah, sekarang perhatiin. Tugas yang latihan seperti saya buat tadi, kirim di SIM Unida ACID. Nah, kan udah latihan terima CPM dan PERS tadi. Membuat dengan Excel tadi itu. Paham maksud tugas saya? Kan Anda masih ada waktu nih. Buat dengan Excel, kan Anda tinggal mencontoh. Gimana bisa hasilnya tadi itu. Ya, sudah buka yang saya kirim itu, nanti Anda pahami, lalu Anda proses seperti itu, yang lengkap, kan belum lengkap lagi. Kemudian CPM-nya juga belum lengkap, lengkapi. Dari soal yang ada di panduan itu. Nah, kirim jawaban Anda di portal SIM Unida. Ya, di SIM, seperti kemarin. Lalu yang tugas yang saya kirim di grup, itu pekerjaannya sampai minggu depan, tetapi kirimnya link Google Drive. Kalau Anda kirim dalam WinRAR segala macam, terlalu berat dan besar. Ada pertanyaan lain? Enggak? Cukup? Cukup sampai situ? Kok diam? Waktunya sampai kapan, Pak? Kalau yang tugas latihan Niko sampai jam 21. Kalau yang tugas mingguan sampai tanggal minggu depan. Tanggal berapa tuh? Tanggal 9 Baik, balik. Pak. Nah. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak. Nah, kalau tidak ada, silakan bekerja dengan Excel dan gambar dengan Visio. Ya. Nah, sampai di sini Pak. saya ada lagi? Nah.
Kalau mau tanya Pak, kalau untuk kuliah tetap muka tuh kapan mulainya Pak? Apa? Kalau kuliah masuk ke kampus tuh kapan mulainya Pak? Nah, Pastinya, Pak. saya belum bisa jawaban karena Anda satu kelas muatannya 38. Masuk labor berarti dibagi 2 pecah kelas itu nggak mungkin. Nah, itu harapannya yang harus Anda bayangkan dulu. Jadi belum ada bisa jawabannya belum. Unida belum jelas. Kalau UNAN setelah UTS, kalau di Unida nggak tahu saya nih. Karena kelas Anda kelas besar. Kalau kelas kecil ya udah masuk. Baik Pak. Oke, yang tugas-tugasnya dikerjakan dulu. Kalau sudah saya stop ini.